Halo, tadi guys, tadi aku sudah ngambil video tentang cara memasang benang di mesin jahit HS, ya. Dan selanjutnya kita akan menuju si mesin obras yang sudah lama terbengkalai. Oh, tidak, kasihan dia. Ini dia, dadah. Halo, Janom D990, how are you? I'm not fine, kata dia. Lihat betapa kotor dan berdebunya dia. Dan ya, aku sebenarnya rencana membuatkan dia baju alias cover, tapi ya dia rencana mak PHP-in mulu. Jadi bagaimana, apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita akan membersihkan, dan aku akan menunjukkan alur benang dan ya mungkin sedikit settingan kali ya, gitu deh, dan tips triknya ya kalau ada ya. Oke, stay tune, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke setelah komennya, aku tunggu ya. Dan kalau ada masukan silakan, kalau ada keluaran ya, masukan lawannya keluaran. Kalau ada masukan silakan, pertanyaan silakan, kalau bisa aku jawab, kalau enggak nanti aku tanya ke yang ahlinya, maksudnya yang lebih ahli dari aku gitu ya. Oke, yuk subscribe dulu ya, aku tunggu. Oke, jadi aku tadi sudah melakukan sedikit pembersihan biar dia nggak terlalu berdebu, Sano. Jadi untuk membersihkan gampang, pakai sikat aja di dalam ini, terutama sisa-sisa apa ya, sisa-sisa benang gitu kan, kita bersihkan pakai sikat. Mana sikatnya tadi? Nah, aku yes pokoknya gitulah ya. Nah sekarang kita akan mulai memasang jarum, masang benang. Di sini ada 4, kita karena ini pakai 4 benang ya, ini bisa dinaik turunkan saudara. Jadi pas kita turunkan begini, kita junjung gini gampang ya. On off nya sebelah sini, ini nanti length untuk panjangnya, dan ini differential fitnya itu untuk mengatur biar bahan nggak berkerut. Jadi ini bisa di setel kalau kita mau bikin kerutan gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ada 4. Aku sudah menyiapkan 4 benang. Kalau di pasar tuh biasanya suka pakai benang yang khusus buat apa itu namanya, buat obras. Cuman dia kan lapis terlalu tipis gitu kan, maksudnya berserat-serat gitu loh, nggak enak. Itu jenisnya benang apa lupa aku. Jadi aku di sini pakai benang benang poli yang tipis, dia yang ukuran 60 dan besar. Ini kalau kalian di sekitaran Jakarta, kalian bisa beli di mana itu daerah Gang Jagal itu kan, belakangnya Auri itu ada yang biasanya jual per kilo gitu kan. Ini lebih baik, lebih enak ini buat untuk mengobras daripada pakai benang khusus obras. Kalau kalian nggak punya yang ini ya pakai aja benang katun biasa, tapi yang harganya murah itu yang 1.500 itu merek apa. Di sini aku udah nyiapin 4. Masuk aja, dia kalau bisa kita masukkan kayaknya sih nggak masalah ya, tapi kalau agak susah itu ya kita taruh atas. Nomor 1 itu kita urutkan deh ya. Ini untuk benang atas di sini, ini putih di sebelah sini, lalu ini merah di ketiga sebelah sini. Jadi kalau benang sudah kita taruh di tempatnya, ini kita masukkan di sini di lubangnya. Terus dibawa ke belakang lewat ini. Ini benang kalau bisa nggak boleh saling ketemu ya, nggak boleh saling bersentuhan karena nanti akan bikin dia bulat ribet. Oke, benang sudah aku pasang semua. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yang hijau adalah benang yang ini ya. Ini itu sebenarnya di dalam sini dia udah ada bagannya nih. Ya, nomor 1 hijau. Dari arah sini dia masuk ke sini, saudara. Ya. Jadi kita masukkan dia dari atas begini, lalu kita silangkan dia masukkan lagi dari atasnya seperti ini. Ya, kelihatan? Nanti semua benang prinsipnya seperti itu ya.
masuk, terus keluar dari bawah, masuk lagi kayak orang jahit gitu. Nah setelah itu ini dia ada 2 nih cantolan pengait ya, seperti ini. Lalu dia di bagiannya ini dia kita lewatkan dulu di sini. Nah setelah lewat di sini, ini kita ada kawat di sini besi, kita masukkan ke sini. Nah setelah itu kita ikutin nih bagannya, ini warna hijau kan, kita cantolin lagi di sini ya. Tuh, setelah itu kita cari lagi hijau. Oh ini hijau gitu kan. Nah hijaunya lewat mana? Ya lewat ke sini, berarti kita masukkan ke sini saudara. Nah disinilah kita mulai butuh namanya pinset. Setelah itu hijaunya lewat mana? Nih seperti di bagian ini, kalau kalian lupa ya, itu setelah masuk ke sini dia lewat ke sini, ke sini. Ini yang agak trik itu yang hijau ini sebenarnya. Nah setelah itu kita masukkan yang hijau ke sini. Oke, kalau sudah masuk di sini ya, dia melewati harus dimasukkan di sini. Nah di fokus itu kelihatan hijau enggak? Itulah kita masukkan ke lubangnya di situ. Kita masukinnya lewat dari sini. Kelihatan enggak? Kita ambil benangnya. Nah itu kelihatan benangnya. Pause. Lalu kita tinggal masukkan dia ke ini hijau ini ya. Nah setelah itu, setelah lubangnya masuk, ini bisa kita tarik untuk kita biar nanti pas kita jemput di sebelah situ masih lebih itu lebih gampang. Nah kita panjangin sebentar, terus ini kita putar ke sini ya. Nah tuh dia nanti muncul di sini tuh ya. Ini sambungannya tadi. Mana sekarang coba kita jemput ya. Ini kita masukkan di sini, ada lubang nih ya. Ini yang apa jarumnya, pemasuknya lah ya, pelatupnya. Nih kayak sesuai di bagiannya nih. Kita masukkan ke sini dia. Ini bagian yang paling sering bikin apa ya, lepas dan bikin kita stres nih kalau lepas karena masukinnya ribet jalannya. Nah, wait, come on. Oke, nah terus ini jangan sampai dia kebulet di sini ya. Oke, nah katain dulu deh, kita kasih 4 dulu ya tegangannya 4. Sekarang kita itu yang merah. Yang merah sama dengan tadi. Ini kita masukkan dulu. Terus kita masukkan lagi. Setelah itu ini sesuai dengan itu kita kaitkan di sini ya, ada bagannya ini. Setelah itu ini kita langsung masukkan ke sini. Ini nanti juga dia 4 settingannya ya. Ini untuk netralnya, semakin dia kenceng, semakin gede angkanya semakin kenceng gitu loh. Tarikannya semakin kenceng. Ini sama kayak tension kalau di mesin jahit. Nah setelah itu seperti yang kita lihat dia merah itu, setelah itu dia turun kan, turun. Oh ini dia harus dilewatkan ini dulu ya buat megang. Nih di sini, setelah itu dia di sini turun lagi, cis. Nah setelah itu dia naik, dia masuk ke pelatuk yang pengumpan yang kedua. Aku bilangnya pengumpan ya, yaitu lewatnya sini. Ini ada kawat ya, bukan kawat lah ya, besi tipis. Kita masukin dulu ke sini dia, dan posisi dia itu harus di belakang yang sudah kita itu pertama kali. Terus kita masukkan ini apa namanya, di belakang ada untuk penurun sepatu ya, penurun sepatu ya, penurun sepatu, jadi biar nggak mengganggu kita kerja. Ini terus kita masukkan dia di sini. Oh alhamdulillah udah masuk. Kita jemput pakai ini. Oke, 2 benang udah ready. Sekarang kita agak tarik deh ya. Ini kita tarik, kita kumpulin dulu dia di belakang saudara. Ini kita angkat biar rapi. Ini oh ya, ini pemotong aja, ada pemotong benangnya. Kita rapikan dulu dia ke belakang.
kita akan melakukan pemasangan benang yang ketiga, yaitu benang atas. Oke, benang atas itu yang biru ya, biru. Nih, kita sama dengan itu bahannya, bagannya kita masukkan ke sini. Aku potong dulu dia biar gak berserabut. Lalu kita masukkan lagi ke sini dan kita masukkan ke kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, lupa nih di bagannya nih, dia ke sini ya. Pemegangnya. Setelah itu dia ke bawah begini, dia balik lagi ke atas. Nih, lihat kan? Dan di atas itu dia nanti akan ketemu dengan dua benang di sini. Lalu kita ke sini nih ada titik biru. Nah, setelah itu kita turun. Setelah turun, sebelum turun ini ada dua pemegang lagi, kita pegangin dia deh. Sama kayak mesin jahit gitu, ada itunya. Dan ini jarumnya ini harus aku ganti nih Pak, karena dia udah lama, dia udah agak kerasa ini, udah kerasa agak nggak enak, nggak smooth. Jadi use only HA ini ya 11 14. Jadi harus yang kodenya HA. Sementara aku ganti jarum tuh sama lah. Ini ada ini untuk kita buka murnya pakai baut yang kecil untuk pakai obeng yang kecil untuk mengganti jarum. Oke, sebentar ya. Jadi buka jarumnya itu tadi aku nggak tahu kalau udah direkam sama bapak. Ini tinggal ini ya, kita lepasin. Nah, kita obeng ituin. Tuh udah. Kalau kalian tahu gimana cara kita tahu ganti jarum, ada di videoku tentang cara mengganti jarum portable. Ada 2 video. Pertama tentang ini posisinya begini saudara ya. Yang ya kita masukkan aja lah, nanti kerasa kok. Itu yang datar itu di bagian belakang. Kalau HA itu gitu, dia nggak bulat tapi ada yang bagian datarnya, yang di atas ya, di batangnya, bukan di itunya. Terus nah kita kencengin dia. Kalau kita mau pasang jarum satu lagi bisa, posisinya sama kayak tadi. Oke, sudah. Jadi ceritanya kalau kita mau pakai 4 jarum, 4 benang, ya sama kayak tadi, kita ikutin aja seperti ini. Ini kan dia terus ke sini, dia lewat sini, dimasukkan ke sini, dan dia nanti kita masukkan lagi di sebelah sini, ya. Kita pasinya di sini, oke? Tapi ini aku pakai 3 jarum aja. Benang. 3 aja, iya 3 benang. Aduh, nggak kelihatan lubangnya Pak. Dulu. Kalau untuk menjahit ini kasih 4 aja, ini 4, ini kasih 2 atau 3 deh ya. Netralnya itu dia nanti kita lihat atur, kalau kurang kenceng enggak kita aturnya di sini. Terus setelah itu, nah ini dia yang penting. Nih Pak, dia di atas ini kalian lihat tadi ada tanda S sama R gitu kan. S itu kalau kita hitungan biasa, R itu kalau kita mau bikin semi neji. Aku nggak bilang neji ya karena beda banget loh ya. Tapi bisa untuk semi neji. Terus ini lengthnya length stitch itu bisa diatur berapapun lah kalau mau panjang, tapi kalau mau standar ya 2,5 deh. Nah ini kan kita menunjuknya ke sini. Kita coba nanti bikin 2 ya saudara, 2. Terus ini differential fitnya itu dia ini kalau untuk kerutan gitu loh. Jadi ini kita kasih berapa ya? Ini aja lah, titik aja ya dia. Karena kita nggak butuh ini, kita setting kalau nanti kalau bikin karutan. Nah, oke, settingan sementara seperti itu untuk yang ituan ngobras biasa. Sekarang aku coba ya. Maka berhasil. Dan ini ada pisau pemotong ya, ini pisau pemotongnya on. Kalau mau di off kan bisa, ini tinggal kita bisa di atas Pak. Nah, ini itu untuk mengatur si ini pisau. Jadi kalau kita nggak mau pakai pisau, kita bisa geser ke sini ya. Nah ini posisi normal dia seperti ini. Kalau mau misalnya kita lepas, kita nonaktifkan gitu kan, kita puter, nah kan dia turun ya. Kalau kita mau pakai pemotong, kita tekan
terus sambil diputar, nah dia balik. Terus posisi pisau pun itu bisa kita atur pakai ini saudara. Kalau nanti kita mau semi-neci, ini pisau harus kita luskan. Tuh dia nanti kayak sebentar, enggak kelihatan ya. Dia kita geser ke sini nanti aja deh. Kalau apa namanya, kalau bagian neci ini sementara seperti ini dulu. Oh iya ini posisi dia ngobras itu di ini ya, di bagian depan itu, atau tadi ini S itu ya. Di sini ada tulisan sebenarnya, cuman hitam nggak kelihatan, tapi sini kelihatan ini S. Dia di sini. Nanti kalau kita mau ngeci, semi ngeci, kita pindah ke R di sini. Oke? Aku ituin dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Tadang, semoga berhasil. Oh ya, ini ituin dulu ya. Nah, ini dia otomatis memotong. Oke, nih sudah cakep. Oke, jadi begitu ya saudara cara menggunakan memasang benang mesin obras Janom 990D. Nah, benangku. Dia harus disayang, dibersihkan. Nah, nanti mungkin suatu saat aku akan bikin tutorial cara membuat cover buat si Dia Tercinta. Hope dia kan mulai lagi pakai mesinnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kalau bisa aku jawab, kalau enggak aku tanya ke yang lebih ahlinya. Oke? Suaraku kecil nggak sih? Soalnya menjauh. Oke? Sampai ketemu di videoku berikutnya. Stay safe. Sampai ketemu lagi. I love you. Assalamualaikum. Bye.